Halo semua, selamat datang di channel Agus Haryadi. Kali ini saya akan membahas materi yang sangat mudah, yaitu matriks. Dalam video ini akan dibahas pengantar matriks, mulai dari pendahuluan, penjelasan apa itu matriks, beberapa jenis matriks, transpose matriks, kesamaan dua matriks, dan yang terakhir adalah operasi-operasi pada matriks. Kita mulai dengan pendahuluan. Mungkin kalian cukup akrab dengan sistem persamaan linier, yang biasa disingkat dengan SPL. Ini contoh SPL dua variabel. Ini juga contoh SPL, tapi dengan 3 variabel, X, Y, dan Z. Menuliskannya cukup mudah karena hanya ada 2 atau 3 variabel. Tapi bagaimana kalau SPL yang ini? Ada 6 variabel. Menuliskannya relatif tidak efektif, karena variabel-variabelnya ditulis ulang lagi sebanyak persamaan yang ada. Ini baru 6 persamaan. Bagaimana dengan persamaan yang lebih banyak lagi? Sebagai alternatif penulisan SPL, cukup dituliskan koefisien-koefisien dan konstantanya saja di dalam tanda kurung siku atau bisa juga kurung biasa. Nah, inilah salah satu contoh matriks yang asal-muasalnya dari menyederhanakan penulisan SPL. Dalam video ini, penulisan matriks akan menggunakan kurung siku. Untuk menuliskan koefisien dan konstanta dalam matriks harus sesuai dengan SPL seperti ini. Koefisien X, Y, Z, T, U, S, dan konstanta. Kira-kira seperti itulah asal-usul munculnya konsep matriks. Selanjutnya dijelaskan lebih jauh tentang apa sebenarnya matriks itu. Matriks adalah susunan bilangan dalam baris dan kolom. Ini contohnya. Bilangannya bisa berapapun, bilangan bulat, pecahan, rasional maupun irasional bisa sebagai bilangan dalam matriks. Kemudian ada istilah baris dan kolom. Yang mana sih yang dimaksud dengan baris? Ini contohnya. Karena baris paling atas, maka baris ini disebut sebagai baris pertama. Di bawahnya baris kedua. Di bawahnya lagi baris ketiga, dan seterusnya kalau ada baris lagi. Kalau yang ini disebut kolom, karena paling kiri, maka kolom ini disebut sebagai kolom pertama. Di sebelah kanannya kolom kedua, terus kolom ketiga, dan kolom keempat, dan seterusnya kalau ada kolom lagi. Karena matriks ini memiliki 3 baris dan 4 kolom, maka matriks ini dikatakan memiliki ordo 3 kali 4. 3 kali 4 ini kalau dalam bahasa Inggris adalah 3 by 4, bukan 3 times 4, jadi tidak sama dengan 12. Ordo matriks itu menyatakan banyak baris dan banyak kolom suatu matriks dan dinyatakan dengan perkalian banyak baris dan kolom. Suatu matriks biasa dilambangkan dengan huruf besar, seperti matriks ini kita lambangkan dengan huruf A. Bisa juga B, M, X, dan lain-lain. Untuk matriks ini kita lambangkan saja dengan A. Kemudian bilangan dalam matriks disebut sebagai entry matriks. Misalnya yang ini adalah entry pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Entry ini kita lambangkan dengan A11. Kenapa harus huruf A kecil? Karena matriksnya dilambangkan dengan huruf A besar. Kalau matriksnya huruf B besar, maka entry-nya pakai huruf B kecil. Kalau matriksnya huruf C besar, maka entry-nya pakai huruf C kecil. Kita kembalikan ke huruf A. 1 yang pertama ini menunjukkan posisi pada baris 1 dan 1 yang kedua menunjukkan posisi pada kolom ke-1. A11 berarti entry matriks A pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Yang dalam matriks ini nilainya adalah 1. Kemudian yang ini entry pada baris kedua dan kolom ketiga, yaitu 1/4. Dilambangkan dengan A23 sama dengan 1/4. 2 menunjukkan posisi pada baris kedua dan 3 menunjukkan posisi pada kolom ketiga. Yang ini adalah entry pada baris ketiga dan kolom kedua. Dilambangkan dengan A32 sama dengan ln 10. Perlu diketahui ln itu adalah logaritma natural. Logaritma yang basisnya sekitar 2,71. Angka 3 menunjukkan posisi pada baris 3 dan angka 2 menunjukkan posisi pada kolom kedua.
Begitulah kira-kira pengetahuan dasar tentang matriks yang perlu diketahui. Selanjutnya adalah beberapa jenis matriks. Jenis-jenis matriks yang akan dibahas hanya berdasarkan ordo matriks. Yang pertama ada matriks persegi panjang. Contohnya ini, matriks yang ordonya 3x2 dan yang sebelah kanan 2x3. Matriks persegi panjang adalah matriks yang memiliki ordo M kali N. Tentu saja M tidak sama dengan N. Kemudian ada matriks persegi. Contohnya ini, ordonya 2x2, 3x3, 1x1. Yang paling kanan, matriks ordo 1x1 ini biasa dianggap sebuah bilangan real aja. Secara umum, matriks persegi adalah matriks yang banyak barisnya sama dengan banyak kolomnya. Kemudian ada matriks kolom, yaitu matriks yang banyak kolomnya hanya ada satu, atau ordonya N kali 1. Dan ada juga matriks baris, yaitu matriks yang banyak barisnya hanya ada satu, atau ordonya 1 kali N. Bagian berikutnya adalah transpose matriks. Misalkan ada matriks A yang ini, ordonya 2x3. Kemudian buat matriks baru yang ordonya 3x2. Dan entry-entry pada baris pertamanya sama dengan entry pada kolom pertama matriks A. Entry-entry pada baris keduanya sama dengan entry pada kolom kedua matriks A. Entry-entry pada baris ketiganya sama dengan entry pada kolom ketiga matriks A. Matriks yang baru ini disebut sebagai transpose dari matriks A. Dan biasanya dilambangkan dengan pangkat T. Karena ini matriks A berarti lambangnya adalah A pangkat T. T-nya boleh huruf besar, boleh juga huruf kecil. Sama saja. Jadi untuk memperoleh transpose suatu matriks, caranya cukup dengan mengubah baris menjadi kolom. Atau kolom menjadi baris. Selanjutnya adalah kesamaan dua matriks. Dua matriks dikatakan sama jika ordonya sama dan entry yang letaknya sama, nilainya juga sama. Misalkan diberikan matriks A, B, C, dan D seperti ini. Periksa apakah matriks A sama dengan B. Jelas tidak ya, karena ordonya berbeda. Kemudian, apakah matriks A sama dengan C? Jelas bahwa ordonya sama-sama 2x2. Kemudian entry-nya di sini sama-sama 1, di sini juga sama-sama -3. Di sini ada 6 dan 2x3, jelas bahwa 2x3 itu sama dengan 6. Kemudian di sini ada 8 dan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan sama dengan 8. Karena ordonya sama dan entry yang seletak juga sama, maka matriks A sama dengan matriks C. Kemudian, apakah matriks A sama dengan matriks D? Ordonya memang sama-sama 2x2, tapi perhatikan di sini entry-nya 6. Dan di matriks yang D, entry-nya -3, yang tentu saja jelas berbeda. Jadi, matriks A tidak sama dengan matriks D. Bagian terakhir adalah operasi matriks. Matriks itu seperti bilangan, bisa dijumlah dan dikali. Dalam video ini dibahas 3 operasi saja, yaitu penjumlahan pengurangan, perkalian bilangan dengan matriks, dan perkalian matriks dan matriks. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan. Dua matriks yang akan dijumlahkan atau dikurangkan, ordonya harus sama. Dan caranya adalah jumlahkan atau kurangkan entry-entry yang letaknya sama. Misalkan ada matriks A, B, dan C. Matriks A plus B bisa diperoleh karena A dan B memiliki ordo yang sama. Hasilnya juga adalah matriks baru yang ordonya sama dengan ordo A dan B. Kita jumlahkan unsur seletak. 2 tambah 7, -1 tambah 2, 4 tambah 0, 10 tambah 5, -5 tambah -1, dan 7 tambah 8. Kemudian jumlahkan satu-satu. 2 tambah 7 sama dengan 9, -1 tambah 2 sama dengan 1, 4 tambah 0 sama dengan 4, 10 tambah 5 sama dengan 15,
negatif 5 tambah negatif 1 sama dengan negatif 6, dan 7 tambah 8 sama dengan 15. Kemudian kalau A kurang B, caranya mirip, tapi entry-entrynya dikurangkan seperti ini. Ini hasilnya. Bagaimana dengan A tambah C? Karena A dan C memiliki ordo yang berbeda, maka jumlah A dan C itu tidak memiliki makna sama sekali ya, tidak ada hasilnya. Operasi berikutnya adalah perkalian bilangan dengan matriks. Ordo hasilnya sama dengan ordo matriks yang akan dikalikan. Contohnya, jika matriks A sama dengan ini, bagaimana nilai dari 3A? 3A tentu sama dengan 3 kali matriks A. Kalikan semua entry matriks A dengan 3 seperti ini. Hasilnya adalah 3 kali 2 sama dengan 6, 3 kali negatif 1 sama dengan negatif 3, 3 kali 4 sama dengan 12, 3 kali 10 sama dengan 30, 3 kali negatif 5 sama dengan negatif 15, dan 3 kali 7 sama dengan 21. Nah, inilah hasil dari 3A. Operasi terakhir adalah operasi perkalian matriks dan matriks. Untuk mengalihkan matriks dengan matriks, harus ada syarat yang dipenuhi oleh dua matriks yang akan dikalikan. Contohnya, matriks A dan B. Ordo A adalah M kali N, dan ordo B adalah N kali P. Agar A kali B bermakna, syaratnya adalah banyak kolom matriks A harus sama dengan banyak baris matriks B. Dalam ilustrasi ini, banyak kolom A dan banyak baris B sama-sama sebanyak N. Kemudian, misalkan hasil perkalian A kali B adalah C, maka ordo C adalah banyak baris matriks A kali banyak kolom matriks B. Dan dalam ilustrasi ini, ordo dari C adalah M kali P. Bagaimana memperoleh hasilnya akan dijelaskan dengan contoh. Misalkan diberikan matriks A dan B. AB berarti matriks A kali matriks B. Ordo matriks A adalah 2 kali 2 dan matriks B 2 kali 1. Karena banyak kolom A sama dengan banyak baris B, maka hasil perkalian A kali B ada, yaitu matriks yang ordonya 2 kali 1. Seperti ini. Ada baris pertama, kedua, dan hanya satu kolom saja. Kita cari entry pada baris pertamanya dulu, yang ini. Entry-nya diperoleh dari baris pertama matriks A, yaitu 1 kali 5 tambah negatif 4 kali 3. Kemudian, entry pada baris kedua diperoleh dari entry kedua matriks A, yaitu 0 kali 5 tambah 6 kali 3. 1 kali 5 sama dengan 5, negatif 4 kali 3 sama dengan negatif 12, 0 kali 5 sama dengan 0, 6 kali 3 sama dengan 18. 5 tambah negatif 12 sama dengan negatif 7, 0 tambah 18 sama dengan 18. Nah, inilah hasil dari A kali B. Bagaimana dengan B kali A? Ordo B adalah 2 kali 1, dan ordo A adalah 2 kali 2. Ini kan tidak sama, berarti B kali A ini tidak ada maknanya. Jadi secara umum, operasi perkalian matriks itu tidak komutatif, yaitu A kali B belum tentu sama dengan B kali A. Contoh berikutnya, bagaimana hasil perkalian matriks ini dan ini? Yang sebelah kiri ordonya 2 kali 3 dan sebelah kanan ordonya 3 kali 2. Ini kan sama, berarti hasil perkaliannya ada, yaitu matriks dengan ordo 2 kali 2. Ini dia matriksnya. Kita cari entry yang ini dulu. Entry yang akan dicari ada di baris pertama. Maka gunakan entry baris pertama matriks sebelah kiri. Entry yang dicari ada di kolom pertama. Maka gunakan entry kolom pertama matriks yang kanan. Entry-nya adalah negatif 2 kali 1 tambah 5 kali 0 tambah 1 kali negatif 5. Berikutnya kita cari yang ini, entry pada baris ke-1, berarti masih gunakan bilangan pada entry baris 1 matriks sebelah kiri. Tapi yang akan dicari sekarang ada di kolom kedua, berarti gunakan entry kolom kedua matriks sebelah kanan. Entry-nya adalah negatif 2 kali 4 tambah 5 kali 2 tambah 1 kali 3. Berikutnya kita cari yang ini.
Entry pada baris kedua, berarti gunakan baris kedua pada matriks yang sebelah kiri. Letak yang dicari ada di kolom pertama, berarti gunakan kolom pertama matriks yang sebelah kanan. Entry-nya adalah 0 kali 1 tambah 4 kali 0 tambah negatif 3 kali negatif 5. Yang terakhir kita cari entry yang ini, terletak pada baris kedua. Gunakan baris kedua pada matriks yang sebelah kiri. Letak yang akan dicari ada di kolom kedua, berarti gunakan kolom kedua matriks yang di kanan. Entry-nya adalah 0 kali negatif 4 tambah 4 kali 2 tambah negatif 3 kali 3. Kemudian hitung. Negatif 2 kali 1 sama dengan negatif 2. 5 kali 0 sama dengan 0, 1 kali negatif 5 sama dengan negatif 5, negatif 2 kali negatif 4 sama dengan 8, 5 kali 2 sama dengan 10, 1 kali 3 sama dengan 3, 0 kali 1 sama dengan 0, 4 kali 0 sama dengan 0, negatif 3 kali negatif 5 sama dengan 15, 0 kali negatif 4 sama dengan 0, 4 kali 2 sama dengan 8, dan negatif 3 kali 3 sama dengan negatif 9. Jumlahkan. Negatif 2 tambah 0 tambah negatif 5 sama dengan negatif 7. 8 tambah 10 tambah 3 sama dengan 21. 0 tambah 0 tambah 15 sama dengan 15. 0 tambah 8 tambah negatif 9 sama dengan negatif 1. Gimana? Mudah kan? Sekian dulu untuk materi matriks. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jika ada kritik ataupun saran, silahkan hubungi saya melalui media sosial di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.